Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Oke, saya minta tolong satu orang untuk memimpin doa supaya kegiatan yang kita lakukan ini dapat berjalan dengan baik dan dapat manfaatnya. Oke, silakan ketua kelas untuk memulai memimpin doanya. Kemarin udah belajar tuh tentang klasifikasi, ada 5 kingdom ya. Oke, nah sekarang virus itu kira-kira masuk kingdom yang mana? Oke, dilihat dari gambar di situ ada virus TMP yang menyebabkan bintik-bintik pada tembakau. Ini adalah bentuknya batang. Ini adalah virus corona, bentuknya bulat. Oke, tujuan hari ini itu pertama kamu bisa menjelaskan ciri-ciri virus. Yang kedua, kamu bisa menjelaskan struktur virus. Dan yang ketiga, kalian mampu menganalisis bagian-bagian dari virus. Anda download LKPD-nya yang Ibu share di WA ya. Oke, sudah. Terima kasih ya udah download LKPD-nya. Mari kita sama-sama amati video berikut ini. Sel yang sangat sederhana, tapi di sisi lain juga ia memiliki kemampuan untuk mengkristalkan dirinya yang jelas-jelas. Ciri itu bukanlah menunjukkan makhluk hidup. Lalu, jika virus bukan sel, sebenarnya mereka itu apa sih? Nah, pembahasan tentang struktur virus kali ini dapat menunjukkan bahwa virus itu lebih dekat kekerabatannya untuk dikatakan sebagai partikel penginfeksi, bukan makhluk hidup seperti bakteri. Nah, partikel penginfeksi ini mengandung asam nukleat yang dikelilingi oleh selubung protein. Dan pada beberapa virus dikelilingi oleh membran envelope atau sampul. Oke, struktur virus yang pertama dikenal sebagai viral genome. Viral itu virus, genome itu ya genom. Apa itu genom? Genom ini adalah keseluruhan informasi genetik yang dimiliki oleh organisme, dalam hal ini virus, kapsomer. Ingat ya, kapsid tersusun dari kapsomer. Oh ya, virus ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk batang, polihedral, dan bentuk kompleks lainnya. Oke, kita bahas contohnya satu-satu ya. Yang pertama ada TMP. TMP ini merupakan tobacco mosaic virus yang kita bahas di video sebelumnya. Jadi yang pertama kali ditemukan adalah TMP. TMP sendiri itu bentuknya batang, kaku, dan kapsidnya tersusun lebih dari 100 molekul kapsomer yang berbentuk helix atau silindris. Atas dasar inilah, maka bentuk ini disebut dengan helical virus. Asam nukleat yang ada di dalam TMP ini berupa single-stranded RNA. Oke, jadi tidak ada DNA ya di sana. Contoh yang kedua adalah adenovirus yang menginfeksi saluran pernapasan. Virus ini memiliki kapsid yang tersusun dari kapsomer berbentuk polihedris. Bentuk ini sering juga disebut dengan icosahedral. Di bentuk ini ada tambahan berupa aksesoris, yaitu sejenis paku atau dikenal sebagai spike yang tersusun dari protein. Spike ini ada di setiap sudut-sudutnya. Dan fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk membantu menginfeksi pada sel inang. Dan asam nukleat yang terkandung di dalam adenovirus ini adalah double-stranded DNA. Kalau di TMP single-stranded RNA, kalau di adenovirus double-stranded DNA. Ingat ya? Nah, contoh yang ketiga ada influenza virus atau virus influenza. Virus ini memiliki aksesoris juga, sama halnya dengan adenovirus. Aksesorisnya itu berupa sampul atau membran envelope dan spike. Spike-nya tersusun dari glikoprotein. Kalau adenovirus tadi mengandung spike yang tersusun dari protein, kalau di influenza virus itu spike-nya tersusun dari glikoprotein. Virus ini memiliki 8 double helical RNA protein kompleks, dan setiap RNA protein kompleksnya itu terhubung ke dalam viral polymerase. Apa itu viral polymerase? Viral polymerase itu bagian yang memerankan peran penting dalam proses replikasi dan transkripsi. Dan contoh yang terakhir adalah bentuk yang kompleks. Virus ini disebut sebagai bakteriofag T4. Kenapa disebut dengan bakteriofag? Karena virus ini dapat menginfeksi bakteri. Luar biasa ya, virus dapat menginfeksi bakteri, saking kecilnya dia. Di bagian kepala bakteriofag ini berbentuk polihedris sama seperti adenovirus dan memiliki badan ekor. Dan badan ekornya itu terbagi menjadi bagian selubung ekor dan selabut ekor. Dan T4 ini memiliki asam nukleat yang ada di bagian kepalanya yang berupa double-stranded DNA.
Silakan ajak teman-teman ya gabung di Zoom lagi ya, karena kita mau presentasi. Oke, kita masuk presentasi ya. Siapa yang mau presentasi duluan? Ya, Anita, silakan Anita. Oke, sangat bagus. Ada lagi yang lainnya? Ya, Billy, silakan Billy. Ya, oke. Selesai kita hasil presentasi hari ini. Terima kasih untuk Anita dan Billy yang sudah mempresentasikannya cukup bagus dan bisa dimengerti oleh teman-temannya. Tapi bagi yang lain jangan patah semangat, harus tetap belajar karena Anda bisa. Oke, pelajaran hari ini sudah berakhir. Nah, tadi kita sudah belajar tuh ciri-ciri dan struktur virus ya. Jadi ciri-ciri salah satunya nanti dikatakan dianya acellular, dapat dikristalkan, hanya hidup di makhluk hidup. Terus juga tadi bentuknya ada yang bentuk batang, ada yang bentuknya bulat. Nah, itu diingat-ingat kembali ya. Nah, oke, untuk memperkuat pengetahuan kalian, jadi silakan itu ada evaluasi, silakan kalian isi. Nanti linknya akan Ibu kirimkan lewat WA ya. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, itu kita akan mempelajari replikasi virus. Jadi silakan baca-baca dulu, bisa dari buku ataupun bisa dari internet. Ya. Sebelum mengakhirinya, saya minta satu orang. Oh ya, Ova, silakan Ova. Untuk memimpin doa. Ya. Oke, terima kasih Ova. Dan juga kita akhiri sampai di sini. Dan Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tetap jaga jarak dan selalu pakai masker.